Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ray di channel Mistis dan Teror. Semoga kalian di rumah dan yang menonton video ini diberikan kesehatan, panjang umur, dan dimurahkan rezekinya. Amin. Kali ini saya akan menceritakan tentang Gunung Piramid. Mungkin sudah banyak video-video yang lain yang menceritakan Gunung Piramid di Bondowoso yang membuat terkenal yaitu Torik. Tapi saya akan menceritakan sebelum ada namanya Gunung Piramid. Dulu itu bukan Gunung Piramid. Sebelum lanjut ke videonya, marilah kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Langsung saja ke ceritanya. Gunung Piramid. Gunung Piramid ini bukan terkenal gara-gara pemandangannya yang bagus atau dipromosikan, akan tetapi terkenal gara-gara kejadiannya, yaitu yang pertama adalah Torik almarhum pada tahun 2019. Tapi saya akan menceritakan sebelum kejadian Torik itu dan sebelum adanya namanya piramid. Pada tahun 2015 ada 3 pendaki, namanya saya samarkan karena waktu kemarin ketemu dia bercerita tidak ingin diketahui oleh publik. Saya sebut saja ada Bayu, Mamat, dan Aldi. Pada tahun 2015 dia pergi ke gunung yang sekarang terkenalnya Gunung Piramid. Akan tetapi masyarakat sekitar atau masyarakat sini menyebutnya dulu Gunung Ardisai. Lalu Bayu ini mengajak Mamat waktu lulus sekolah SMA. Ayo kita pergi ke Gunung Ardisai. Tapi Mamat dan Aldi ini tidak pernah mendaki gunung. Ya udahlah, ayo kita ke sana aja. Kan rutenya dekat. Di sini kok sekitar setengah jam dari rumahnya. Mereka bertiga hanya membawa makanan seperti mie dan juga air. Dan piramid ini kan pendakiannya juga gak sampai 5 jam, mungkin sekitar 2 jam sampai 3 jam udah sampai di puncak. Tapi medannya itu sangat terjal dan berbahaya. Waktu sampai di bawah di rumah penduduk, mereka bertiga menitipkan motor di warga sekitar. Sampai ditanya oleh pemilik rumah, "Dema Acong, mantar kak desa anu apa?" Yang artinya itu, "Mau kemana nak? Mau ngapain di sana?" Akan tetapi mereka bertiga menjawab, "Ya kita cuma jalan-jalan sambil menikmati pemandangan." Tapi kata bapak itu, "Di sini aja gak ada warga yang pergi ke tempat itu. Kalian ini gak ada kerjaan lain apa?" Lalu mereka bertiga menjawab, "Kita juga baru lulus pak. Kita sekalian jalan-jalan ke sini untuk foto-foto." Lalu mereka bergegas. Pada waktu jam 9 siang mereka udah mulai pendakian. Dan sampai di jalan mereka juga kebingungan karena gak ada jalan waktu itu. Tidak seperti sekarang, Gunung Piramid sudah ada jalurnya. Waktu itu masih rumput. Yang pendakian biasanya memerlukan 2 jam sampai 3 jam untuk saat ini. Dulu itu mereka berangkat jam 9, baru sampai setengah 3 di puncak. Waktu di jalan ya lumayan terjal, sampai hampir berapa kali terjatuh
Waktu sore habis asar, mereka makan di atas di puncak. Lalu si Bayu ini halusinasi seperti orang kesurupan waktu tiduran istirahat. Lalu Aldi sama si Mamat, Bay, kamu kenapa kok bicara sendiri? Tapi Bayu ini tidak sadar, lalu sempat mau memberontak. Untung aja Aldi sama Mamat ini lumayan kuat lah daripada si Bayu. Dia coba memegangi tangannya sama kakinya agar tidak terjatuh. Si Bayu ini cuma teriak-teriak, jangan ke sini, jangan ke sini, jangan ke sini. Ya, lalu ada kata-kata yang membuat mereka bergegas untuk turun. Seperti ini, jangan pernah ada yang ke sini, karena di sini bukan tempat bermain-main. Waktu Bayu kesurupan. Lalu tidak lama kemudian Bayu sadarkan diri dan mereka bergegas. Dan waktu itu emang tidak ada tulisan Gunung Piramid di atas sana. Jadi pendakian ini bisa disebut pendakian di Gunung Ardisaing. Lalu mereka bergegas turun. Akan tetapi ketika di tengah jalur, dia sempat bilang seperti ini, si Bayu ini, iya, sepertinya gunung ini bukan untuk pendakian karena risikonya tinggi. Yang pertama, yang kedua, tidak ada base camp di bawah, dan yang di luar nalar karena penghuni di sini tidak mau diusik. Apalagi hutan yang di sebelah sana Ardisaing itu, di belakang piramid atau di piramidnya itu dari dulu emang tidak terjamah. Di sana merupakan deretan pegunungan Hiang yang merupakan kaki gunung Argopuro. Balik ke ceritanya, mereka langsung aja turun bergegas sampai di bawah jam 8 malam di parkiran motor warga itu. Lalu kata bapak itu, kalian sudah sampai di atas sana? Ya, iya Pak, kita sudah sampai di sana. Tapi tadi sore teman saya kerasukan Pak. Dia sampai bilang seperti ini Pak, jangan pernah ada yang main-main ke sini karena di sini bukan tempat main. Seperti itu Pak, singkat ceritanya. Iyalah, warga sekitar sini aja tidak ada yang pernah ke sana. Kalian jangan balik lagi ke sana ya. Lalu mereka tidak akan balik ke sana lagi. Ketika pulang, berselang 2 tahun dari kejadian itu, temennya itu ada yang membuka jalur di sana sekitar tahun 2017 kalau nggak salah, dan dinamai Gunung Piramid. Langsung dikasih plakat sama temen 3 itu, ada temennya lain. Lalu Bayu, Aldi, Mamat nongkrong. Lah, ini teman kita ngapain buka jalur di sana ya? Lalu mereka berdua, udahlah mungkin tempatnya udah enak untuk dilalui. Tapi si Bayu ini inget, kan saya dulu pernah kejadian bro, jangan ada yang kesini. Lalu mereka bertiga mikirnya seperti ini, pasti nanti ada yang kejadian yang menjadi korban di sana. Tak lama kemudian pada tahun 2019, lalu Bayu ini mencoba menelpon temannya itu, namanya saya samarkan Rizky. Riz, lu ngapain buka jalur di Ardisaing dan kamu memberikan nama Gunung Piramid? Lalu si Rizky ini menjawab, ya untuk pendakian lah di sini saya buka ini, dan juga seperti piramid gunungnya, makanya namanya saya kasih piramid.
Riz, tolong jangan buka jalur di sana. Kamu jangan mencari masalah. Saya sudah pernah kejadian pada tahun yang lalu. Tapi si Rizky ini, ya itu kan kamu bukan saya, dan mereka yang mau mendaki sini kan harus safety. Lalu Rizky ini ngotot untuk membuka jalur di piramid itu. Akan tetapi Bayu ini cuma mengingatkan, nanti kamu pasti ada korban di sana kalau kamu buka jalur di sana. Cepat tutup, kalau gak tutup awas aja lo, nanti ada kejadian gak mau tanggung jawab. Setelah jalur Gunung Piramid ini dibuka, ya walaupun termasuk ilegal, gak ada base campnya juga, gak ada yang jaga, viral, banyak pendaki yang kesana. Ya menyebutnya mereka itu ada tanjakan seperti ini, itu punggung naga, semakin viral. Dan tahun 2019 lumayan rame, dan kejadianlah almarhum Thorik ini jatuh di sana. Dan mulai itu piramid terkenal dengan jalurnya yang ekstrim, dan gunungnya itu seperti piramida. Lalu si Bayu ini mengingatkan Rizky ini, nelpon lagi dia, Riz gimana nih, kejadian kan kamu sih buka jalur di sana. Lalu si Rizky ini, ya bukan salah saya juga, mereka aja gak safety, mereka aja gak hati-hati. Lalu si Rizky ini ya orangnya kayak gitu, angkuh. Lalu si Bayu, ya udahlah Riz, terserah kamu, nanti kalau ada korban lagi udahlah, saya gak mau tahu juga, saya juga cuma ngingetin agar jalur itu tidak dibuka. Nah, waktu Thorik kejadian ini, ya namanya juga apes atau ada makhluk yang mendorong di sana, kata dukun-dukun di sana. Dan yang melihat di sana itu bukan gara-gara kejadian apes, tapi gara-gara makhluk di sana yang tidak terima diusik. Sekian cerita tentang asal usul Gunung Piramid, kenapa tidak boleh dibuka. Yang pertama adalah mereka yang bertiga tahun 2015 mendaki di Rasuki. Dan yang kedua, menurut saya Gunung Piramid ini jalurnya sangat ekstrim. Saya pernah dulu ke sana tahun 2016. Dan hanya orang-orang tertentu yang ke sana. Karena kalau asal-asalan ke sana bisa jatuh di punggung naga. Dan untuk cerita berikutnya, saya akan menceritakan tentang yang menjadi korban di sana dari tahun 2019 sampai sekarang. Yang paling akhir itu adalah orang yang mengambil madu yang meninggal di sana. Saya Re dari Mistis dan Teror mohon undur diri. Kalau ada salah kata, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.